tetap fokus untuk berkhidmat ada di NU. Kepada NU adalah nahkoda masa depan. Tanpa pendidikan yang berkualitas, tanpa pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kembali lagi bersama kami di sini di podcast Nokar. Alengki adebu tor apangisto. Pada kesempatan siang kali ini kami mengundang anggota DPRD Dapil 4 Kabupaten Sampang, Kecamatan Karangpenang dan Kecamatan Sokobana, Bapak Ahmad Fauzi, MPD gitu. Nah, mungkin bisa langsung memperkenalkan diri dari Pak Fauzi. Namun sebelumnya saya dulu perkenalkan begitu ya. Saya Wawan Handika atau biasa dipanggil Iwan, salah satu kru Nokar Karangpenang. Nah, kali ini kami mengangkat tema membangun SDM melalui pendidikan untuk masa depan Karangpenang. Namun sebelumnya mari kita ikuti bersama podcast kali ini dan kita ikuti perkenalan dari anggota DPRD Kabupaten Sampang, Pak Fauzi. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Pak. Begitu mulai dari pendidikannya sampai bagaimana bisa ada di politik dan sampai menjadi anggota DPRD Kabupaten Sampang, begitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah kami pertama hadir dan duduk di room podcast Nokar ini sungguh luar biasa. Kalau kemarin-kemarin kami hanya nonton di YouTube dan di TikToknya, hari ini kami bisa diundang di room Nokar NU Online Karangpenang. Perkenalkan, nama saya Fauzi, lahir dan mulai kecil di Karangpenang. Sebelumnya sekolah dasar saya di Desa Poreh sebelum melanjutkan ke Pondok Pesantren Miftahul Ulum Penyepen. Baru 2003 kami pulang ke Karangpenang setelah sekian lama ada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Penyepen. Dan pada saat itu kami sempat ada di pendidikan di madrasah yang sampai sekarang ini masih tetap di sebelah rumah saya, dan sambil lalu menjadi pengurus ranting pada saat itu. Akhir kemudian kami juga harus berkiprah di bidang sosial dan lain sebagainya, ikut-ikutan teman-teman yang sudah lama di NU atau juga yang teman-teman Nahdien yang juga sudah lama ada di penyelenggara pemilu. Iya. Jadi dari dulu Pak Fauzi itu memang lahir di Karangpenang begitu, Pak? Ya, betul. Oh, berarti asli Karangpenang ya? Asli desa Karangpenang Oloh. Yang ketepatan sudah 14 tahun saya berdomisili di desa Telambah. Oh, sudah berdomisili Telambah begitu? Berdomisili di desa Telambah. Oh, luar biasa. Nah, ini kan sempat dikutip barusan sempat mondok di Penyepen begitu, Pak ya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman waktu di pondok begitu. Ya, terima kasih. Waktu saya mondok ini sebelum lulus SD kelas 4 saya sudah pindah ke SD Potoan. Yang pada saat itu saya masih masuk di kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Diniyah. Pengalaman menarik sangat banyak, dari sisi merasa kesulitan, dari merasa banyak teman, sampai juga merasa bangga dengan banyak pengalaman, banyak teman dari masing-masing wilayah, terutama yang ada di luar Pulau Madura. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, sehingga tukar pengalaman yang logat dan bahasa dan kebiasaan pun juga beda dengan di Madura.
Oh itu ada salah satu perbedaan di sana begitu. Iya, mungkin. betul. Nah dari sini tahun berapa kira-kira yang balik ke Karangpenang kemudian aktif di NU sebagai pengurus begitu? Atau memang langsung ke NU apa masih ada kan organisasi banyak di lembaga dan banom NU kayak apa IPNU, FPNU, apakah pernah aktif juga ataupun langsung pengurus NU begitu? Terima kasih. 2027 saya pulang ke desa saya, Desa Karangpenang Oloh. 2009 saya masuk di kepengurusan yang pada saat itu masuk di ranting Karangpenang Oloh. Iya langsung ranting. Lambat laun kami juga masuk di dunia perpolitikan, yaitu di penyelenggaranya, di penyelenggara pemilu 2010 hingga 2011, 2012 pada saat itu kami menjadi PPS di Pilkada 2012 dan banyak kenalan di dalam penyelenggara pemilu karena di antara penyelenggara pemilu ini bagian dari teman-teman pengurus yang ada di MUCNU. Sehingga pada saat itu 2013 saya mohon maaf dijadikan pengurus PAC Ansor pada saat itu. Meskipun PIC pada saat itu agak vakum dengan kegiatannya, kami diberi mandat oleh MUIC dijadikan pengurus PAC NU. Dan setelah itu bergulir sehingga kami sering-sering ikut kegiatan pada hari Sabtu. Kalau dulu di masa Rois Suriyah yang sebelumnya ada kegiatan rutin, kalau yang sekarang kegiatan rutinnya adalah hari Minggu, hari Ahad, kalau dulu hari Sabtu. Alhamdulillah saya ngikutin dengan para senior, ikut-ikutan saja, nimba ilmu, ngoping dan lain sebagainya, sehingga kami tetap fokus untuk berkhidmat ada di NU. Oh baik. Oh jadi dulu pertama di NU itu sebagai pengurus di Ranting, kemudian pengurus juga di PAC Ansor begitu. Nah barusan dikutip juga berarti awal mula ada di politik itu sempat berpartisipasi sebagai anggota PPS begitu. Ya. Waktu itu sebagai pengurus NU. Nah mungkin ini relasi yang digunakan itu dari NU sendiri atau ada relasi dari teman-teman di pondok bisa menjadi anggota PPS begitu, bisa menjadi penyelenggara gitu di PPS. Sebetulnya penyelenggara pemilu ini kan sifatnya umum, ada rekrutmen dari KPUD dan lain sebagainya, sehingga secara independen kami mendaftar. Kalau dulu itu ada rekomendasi dari desa, tidak dengan sekarang. Ada satu lembar rekomendasi dari desa. Jika rekomendasi satu lembar ini tercantum dari desa, maka secara persyaratan bisa untuk menjadi PPS. Dan beberapa teman-teman itu banyak yang juga mendaftar. Kalau sekarang kan tidak harus ada rekomendasi dari desa. Jadi 2013 pada saat itu Pilgub, 2014 juga saya PPS karena pemilu, karena dulu itu Pilkada, Pilgub, pemilu, Pilpres itu tidak barengan, beda dengan sekarang. Sekarang Pilkada, Kabupaten dan provinsi juga bersamaan, pemilu antara pemilu dengan Pilpres juga bersamaan. Kalau sekarang dulu tidak, ada 4 event lah, Pilkada, Kabupaten Kota, terus Pilgub, pemilu, DPRD sampai RI, dan yang paling terakhir itu adalah Pilpres. Mungkin dari sebagai pengurus apa istilahnya itu penyelenggara sebagai anggota PPS itu mungkin awal mula sebagai berperan di dunia politik begitu mungkin, sehingga masuk kepada menjadi anggota DPRD sehingga sekarang mungkin bisa diceritakan. Ya, kalau dulu itu memang kami tidak dalam sisi politiknya karena kami bagian dari penyelenggara, sehingga tidak boleh tidak harus nol dari kepengurusan politik atau keanggotaan. Pada 2014 Juli terakhir Pilpres selesai, maka kami sudah fokus kepada NU. 2015, 16, 17 itu kami sudah fokus ke NU karena 3 tahun ini masih vakum dari hajatan pemilu, hajatan nasional. Baru 2018 akhir 2017 saya mendaftar menjadi PPK, sehingga pada saat itu kami menjadi ketua
PPK di Kecamatan Kerempenang selama kurang lebih hampir 2 tahun, 18 sampai 2019, sehingga pilkada Kabupaten Sampang dengan pilkada gubernur, dan dilanjutkan 2019 pemilu DPRD provinsi dan pusat, dilanjutkan dengan pilpres. Alhamdulillah pada saat itu kami selama 2 tahun menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Belum lagi masuk ke level politik, karena kami pada saat itu masih masih penyelenggara pemilu yang harus nol, yang harus tidak boleh tidak secara persyaratan, tidak boleh menjadi anggota atau pengurus dari partai manapun. Oh, iya. Baru 2022 dengan berbagai masukan dari teman-teman, setelah kami juga keinginan besar kami untuk menjadi penyelenggara pemilu lagi di hajatan 2024 ya. 2024, teman-teman banyak pertimbangan untuk maju di politik, dan alhamdulillah dengan berbagai pertimbangan dari teman-teman kami masuk ke partai dulu, yaitu Partai Nasional Demokrat di 2022, sehingga 1 tahun setelahnya hajatan pemilu di 2024 kami masuk bagian dari kandidat calon di Dapil 4, yaitu dari Partai Nasdem. Nah, ini kan sekarang sudah menjadi anggota DPRD Kabupaten Sampang Dapil 4-nya. Sekarang ini posisinya sebagai apa di DPRD begitu? Apakah sebagai ketua fraksi atau wakil ketua atau anggota begitu? Saya anggota di fraksi Nasdem, dan ketepatan saya di Komisi 4, di wakil ketua di Komisi 4 di Badi. Oh, iya. Kalau Komisi 4 itu membidangi apa kira-kira gitu? Kalau Komisi 4 mitra Komisi 4 ini antara lain di bidang pendidikan, bidang kesehatan, sosial, dan dinas dispora, kesra, dan juga di kesra dan lainnya. Iya. Nah, karena kan memang Komisi 4 ini leading sektornya salah satunya kan di pendidikan, kan begitu Pak ya. Berarti kita sudah mengundang narasumber yang memang kompeten di bidangnya, asli warga Kecamatan Kerempenang, Dapil 4 ya. Nah, mengenai pembahasan kali ini tentang pendidikan, pandangan dari Bapak Fauzi sendiri, pendidikan di Kerempenang itu seperti apa begitu? Terima kasih. Bicara tentang pendidikan, sebetulnya Bapak Fauzi ini mengundang saya atas nama DPRD ya. Saya sudah berbaju NU, sebetulnya saya mau pingin atas nama Akwan. Ternyata lebih disebut DPRD terus dari tadi. Saya diundang ini atas nama Akwan MWC. Kalau seandainya saya tahu kalau diundang atas nama DPRD, saya pakai jas yang agak hebat lagi ya. Bicara tentang pendidikan, pendidikan adalah kunci kemajuan suatu bangsa. Dan pemuda, terutama pemuda yang ada di desa, terutama yang ada di Kecamatan Kerempenang, adalah nahkoda masa depan. Tanpa pendidikan yang berkualitas, tanpa pendidikan yang betul-betul menjanjikan, pemuda tidak akan mampu bisa menjawab tantangan zaman yang saat ini sangat kompleks dengan berbagai dinamika yang ada. Pemuda yang tangguh tidak akan mampu tanpa adanya pendidikan. Pendidikan sekalipun tidak akan punya penerus tanpa adanya peran daripada pemuda-pemuda, karena pendidikan akan kita lanjutkan, kita akan berjuangkan, namun generasi yang akan melanjutkan ini adalah peran dari para pemuda yang hari ini. Sehingga kalau kita melihat Kerempenang, pendidikan saya rasa sangat bagus, karena ada banyak lembaga pesantren, ada banyak lembaga-lembaga yang saat ini banyak pesantren di beberapa pelosok desa,
yang sudah bisa dirasakan oleh masyarakat desa yang agak dalam, tidak harus jauh. Kalau dulu sekolahnya harus ke kota, harus keluar. Alhamdulillah dengan adanya lembaga-lembaga swasta, MI, MTS, SDI dan lain sebagainya, pendidikan di Karangpenang saya rasa sangat maju dan bisa dirasakan oleh semua lapisan. Iya, berarti Karangpenang ini bukan lagi kecamatan tertinggal soal pendidikan begitu, bisa dikatakan sudah naik level begitu ya. Oh iya iya iya. Dan ini Bapak ya, ketika bicara tentang pendidikan, banyak warga di Kecamatan Karangpenang itu jarang yang mau kuliah, sedikit yang mau kuliah, kemudian lebih memilih berbisnis karena menilai mereka yang lulus kuliah belum tentu mempunyai pekerjaan yang bisa dikatakan sukses, sehingga kader-kader atau siswa yang ada di Kecamatan Karangpenang ini lebih memilih untuk berbisnis, kemudian merantau ke Jakarta, kemudian sampai ke luar negeri seperti ke Malaysia dan lain sebagainya begitu. Nah, pandangan dari sampean sendiri selaku Komisi 4 DPRD Sampang di Kecamatan Karangpenang ini, apakah tidak kemudian di Kecamatan Karangpenang ini pendidikannya tidak menyeluruh atau memang SDM yang di bawah rata-rata atau bagaimana? Ya, ini memang menjadi PR kita bersama, baik pemerintah atau masyarakat, tokoh ulama, tokoh pesantren, tokoh NU, terutama di bagian di bagian sarjana ISNU, bagaimana ini menjadi PR bersama. Kita menjadi PR-nya begini, mindset mereka sukses ini di bidang apa, karena ada banyak persepsi terkait sukses, sehingga kalau dia mempersepsikan sukses ini yang punya rumah besar, punya banyak rumah, punya mobil, punya perhiasan, banyak uang, itu persepsi sukses. Iya, memang seperti itu, sehingga mereka akan lari. Namun ketika konsep sukses ini bagaimana mereka bisa hadir memberikan bermanfaat kepada masyarakat umum, menjadi anfa'hum linnas, ini bagian dari yang dianggap sukses, maka Karangpenang adalah tidak menjadi bagian dari yang dikatakan oleh host. Kenapa? Karena dari teman-teman NU yang saat ini menjadi pelopor di NU, yang sudah berkiprah ke sana kemari untuk terus berkhidmat kepada masyarakat, saya rasa ini dikatakan sukses. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Karena persepsi sukses ini kadang orang yang sama halnya dengan ketika orang mengatakan barokah. Kalau orang pulang dari pendidikan, pulang dari pesantren, kaya, mereka mempersepsikan bahwa itulah orang yang mendapatkan barokah dan sukses. Namun di sisi lain, kalau orang yang ibadahnya kuat, istiqomah, disiplin, terus berkhidmat kepada masyarakat, namun secara ekonomi mereka lemah, kadang orang menganggapnya, aduh, tidak mendapatkan barokah. Mindset ini yang perlu kita luruskan bersama selaku pemuda, baik di NU, baik di lembaga-lembaga, sehingga ke bawah dari kita, terutama yang masih di kelas SMP, SMA, tidak menjadikan persepsi sukses ini bagian dari banyaknya uang dan lain sebagainya, kendaraan dan lain sebagainya. Jadi sukses itu bukan dinilai dari itu. Sukses itu bukan dinilai seperti itu. Sejauh mana kami memberikan untuk masyarakat luas, berkhidmat kepada masyarakat banyak, sehingga mereka dikatakan khairun nas anfa'hum linnas. Salah satu di antara terbaiknya manusia adalah bagaimana bisa berkontribusi banyak untuk masyarakat umum, baik keluarga, masyarakat, tetangga dan sekitarnya. Kalau mereka beranggapan sukses mereka yang punya pangkat, mereka yang punya uang, mereka yang bertahta, maka semua orang akan lari ke Malaysia, luar negeri dan lain sebagainya. Jika itu yang sukses ya, jika itu yang dianggap sukses, seperti itu. Oh iya. Kemudian ini Bapak ya,
ini kan salah satu mindset di Kecamatan Karangpenang itu, salah satu mindset di Kecamatan Karangpenang itu, sukses itu dinilai dari siapa yang punya banyak uang, siapa yang sudah mempunyai banyak pekerjaan, siapa yang sudah mempunyai banyak kendaraan, jalan-jalan kemana-mana, ke Bromo, ke luar negeri, dan lain semacamnya. Itu kan mindset yang ada di wilayah Kecamatan Karangpenang, para pemuda-pemuda yang di Kecamatan Karangpenang begitu. Nah, apakah peran pemuda ini dikategorikan sebagai pemuda yang tidak berpendidikan atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian untuk mengubah mindset mereka itu bagaimana nanti untuk bisa, untuk tidak menilai sukses itu dengan apa yang sudah kita raih begitu? Sebetulnya terkait dengan sukses itu, bagaimana cara mengubah mindset dari anak-anak, teman-teman pemuda itu, maka ada beberapa komponen dasar yang perlu kita terapkan di berbagai lembaga pendidikan, terutama di pesantren, di pendidikan umum, swasta, dan lain sebagainya. 3 komponen dasar yang perlu kita terus gaungkan kepada anak didik kita, terutama yang masih di bangku dasar, di menengah, atas, dan sebagainya. Pertama adalah pendidikan karakter. Karakter ini adalah, kalau kita bilang karakter adalah ada 2, baik moral atau etika atau kinerja. Kalau kita kembali kepada moral, akhlak, etika, kita akan mengena dengan sifat jujur, sifat disiplin, tawadhu, ramah, istiqomah. Juga yang kedua adalah kinerja. Kinerja ini kan bagaimana anak didik kita atau anak pemuda-pemuda nanti menjadi orang yang betul-betul pekerja keras, tidak gampang menyerah, jatuh bangkit, dan juga tidak gagal mencoba lagi. Ini suatu kinerja, bagaimana ulet, tangguh, sehingga dari faktor itulah, 2 sisi itulah, ada teman-teman yang pekerja keras namun tidak jujur, atau ada yang jujur, yang disiplin, namun tidak ulet, tidak bisa bekerja, sehingga keduanya harus bisa berkesinambungan. Orangnya jujur, orangnya disiplin, istiqomah, tawadhu, ibadahnya luar biasa, mereka juga tangguh, pekerja keras, rajin, ulet, apalagi nanti mereka kritis, inovatif, dan lain sebagainya, sehingga keduanya ini akan cepat diterima di berbagai kalangan. Contoh, ketika mereka dianggapnya salah satu pemuda yang memang dianggapnya adalah ulet, kerja keras, tangguh, sifatnya jujur, maka mereka akan gampang untuk merekrutnya, untuk masuk di dunia bisnis, untuk masuk di berbagai sektor ekonomi. Ini sangat gampang jika keduanya ini bisa bersamaan. Namun ketika keduanya ini tidak bisa bersamaan, mereka ulet, pinter, namun mereka culas, dalam artian tidak jujur, tidak disiplin, mestinya jam 7 datangnya jam 8, meskipun mereka pintar dengan segala inovasinya, namun secara karakter, akhlak, dan etikanya, skillnya luar biasa, namun mereka tidak punya akhlak, etika, mereka akan dinilainya sebelah. Sehingga 2 karakter ini jika sudah ditanamkan di para pemuda sekarang, saya yakin Karangpenang tidak akan kehilangan dari pemuda-pemuda yang akan melanjutkan perjuangan-perjuangan para pendahulu kita yang telah menjadikan Karangpenang menjadi banyak santri, banyak pelajar, banyak sarjana yang dulunya kalau sekolah MI atau sekolah swasta ketika mau membuka lembaga minimalnya harus mencari mana yang sarjana. 10 tahun yang lalu dicari sama masih sedikit. Alhamdulillah hari ini sudah banyak sarjana-sarjana yang ada. Berarti itu salah satu kemajuan pendidikan yang ada di Kecamatan Karangpenang. Nah, berarti salah satu untuk bisa mengubah mindset itu pendidikan karakter. Pada poinnya adalah pendidikan karakter. Nah, sekarang ini kan era digital kan begitu Bapak ya. Era digital yang mana segala macam perbuatan baik
kemudian yang tidak baik juga ada di dunia digital, kan begitu ya. Nah, tanggapan Bapak Fauzi sendiri sebagai anggota DPRD untuk pemuda di Kecamatan Karangpenang ketika di masa-masa era digital ini, untuk kemudian pemuda ini bisa menggunakan segala bentuk kemaslahatannya dengan baik begitu melalui dunia digital ini. Ya, begitu. Kalau kita kembali ke dunia digital dalam artian bonus demokrasi, bonus demografi, yaitu kita ibaratkan adalah dua mata pisau. Bisa saja ini menjadi berkah atau bisa saja menjadi malapetaka. Namun kalau kita ingin dunia digital ini menjadi berkah bagi kita, bagaimana kita harus bisa betul-betul mempersiapkan. Pertama adalah kualitas pendidikan. Tetap kembali kepada pendidikan. Bagaimana kualitas pendidikannya, sekolah sudah mengajarkan skill-skill atau vokasi-vokasi khusus, atau setiap siswa yang punya skill, setiap pemuda yang punya skill digital, vokasi dan lain sebagainya, ini sudah menunggu. Tidak hanya kita sudah mempersiapkan di pendidikan itu, apalagi kesempatan kerja nanti akan banyak, baik swasta, pemerintah dan lain sebagainya. Ketika kita sudah secara pendidikan sudah siap dengan segala bentuk mental, skill, iman dan takwa, juga ilmu pengetahuan dan teknologi, insya Allah ini dunia digital ini akan menjadi berkah bagi kita. Namun celakanya ketika kita secara pendidikan tidak siap, secara kualitas pendidikan kita tidak siap, maka bisa jadi dunia digital ini akan menjadi malapetaka bagi kita dan anak didik atau pemuda-pemuda sekarang. Karena saya memberikan beberapa ciri-ciri pemuda hebat ini. Ada beberapa pemuda hebat yang dari zaman ke zaman ini tetap ada. Satu contoh, Ali bin Abi Thalib diberikan kepercayaan yang sangat luar biasa. Itu tidak dalam rangka umur ke atas 30 tahun. Masih berumur 20 tahun, beliau sudah mempunyai kepercayaan sangat luar biasa. Kenapa? Karena dari sistem pendidikan, kualitas pendidikannya itu sangat luar biasa. Iya. Jadi pada poinnya di dunia digital saat ini tergantung bagaimana pemuda nanti mengaplikasikan, bagaimana apakah bisa mengaplikasikan kepada yang bermanfaat, buat yang bermaksiat, kami gitu bisa memilah dan memilih di situ, begitu ya. Tetap kita kembali kepada pendidikan, karena karakter dan mental kita, ilmu dan skill ini jika sudah siap dengan segalanya, maka apapun digital, bonus demografi yang ada, kita sudah siap, teman-teman pemuda-pemuda sudah siap. Belum lagi kita kembali dengan pada zaman dulu, ada salah satu Zaid bin Sabit, dalam jangka umur 22 tahun juga dia hafal 3 bahasa, sehingga beliau dijadikan sekretaris. Kenapa? Karena ilmu dan skillnya, ilmu dan skillnya itu memang perlu. Ketika skill sudah kita kuasai, maka segala tantangan kita bisa akan mengalahkannya. Apalagi kita dengan yang nomor 3 adalah mental baja atau tidak cengeng. Nah, itu karena kemarin saya juga melihat dari story-nya teman-teman Kronokar ini, sepertinya begini. Pemuda yang sukses bukanlah pemuda yang tidak pernah gagal, tapi mereka yang gagal bangkit lagi, dan bangkit lagi. Ini bagian dari mental baja yang tidak cengeng. Kalau kita kembalikan kepada masa-masa terdahulu, ada salah satu dari pemuda yang rela miskin, salah satu anak dari sultan pada saat itu, rela miskin demi Islam. Salah satu ceritanya begini, dulu anak muda ini mendengar bahwa Rasulullah ini sedang mengumpulkan para sahabat-sahabat untuk menceritakan tentang Islam. Pemuda ini masuk,
dan mendengarkan sehingga masuk Islam. Beliau masuk Islam, dan setelah ketahuan oleh ibunya, beliau pulang, maka dipukul, dihantam, dan lain sebagainya, sehingga apa yang melekat pada dirinya, baju, harta, dan lain sebagainya, mereka lepas dan diusir dari rumahnya. Dia, anak muda ini, tetap bersyukur, tetap ada dalam Islam, sehingga menjadi dai, rela miskin sampai kelaparan. Dia tetap apa? Karena mental baja yang ada dalam dirinya itu sudah menjadi karakter dalam dirinya, sehingga apapun resiko, apapun yang dia alami, ketika sudah bismillah, maka semuanya akan bisa terlewati. Iya, terkait dengan tetap masih di era digital begitu Pak ya. Apakah ada peran orang tua, kemudian peran guru dan para pengajar di sekolah untuk kemudian siswa dari PAUD hingga SMA ini bisa menggunakan gadgetnya dengan baik begitu? Apakah itu ada peran khusus begitu Pak? Secara khusus memang tanggung jawab moral ini adalah bagian dari tanggung jawab orang tua, sehingga ketika orang tua di rumah sudah menyediakan alat digitalnya yang masih belum saatnya untuk memegang HP dan lain sebagainya, ini menjadi tantangan berat bagi kita, terutama di sekolah-sekolah. Ketika sekolah biasanya ada tatib-tatib khusus, tidak boleh membawa HP ke dalam kelas ketika ditemu dan lain sebagainya. Ini adalah peran serta antara kedua pihak, orang tua dengan sekolah, ini harus berkesinambungan. Di rumah juga dibatasi, di sekolah juga dilarang. Maka dengan begitu kesiapan mental dengan dunia digital ini betul-betul tidak terganggu. Karena ketika di masa-masa pelajar ternyata diganggu dengan HP, baik di rumah, baik di sekolah, maka apa yang telah disampaikan tadi, bonus demografi ini betul-betul bisa menjadi malapetaka, bukan malah menjadi berkah bagi kita. Iya. Berarti ada apa, memberikan edukasi juga dari orang tua dan guru begitu Bapak. Betul. Nah, ya. Harapan mungkin dari Bapak Fauzi sendiri untuk pendidikan di Kecamatan Kerampena, dan mungkin ada pesan yang mau disampaikan begitu Bapak. Terima kasih teman-teman, para pemuda, para yang ada dalam pendidikan. Pemuda masa depan adalah mereka yang hari ini menyiapkan diri, siap dengan ilmunya, siap dengan skillnya, iman dan takwanya, siap dengan tantangan zamannya, juga siap tahan banting seperti yang sudah saya sampaikan, bagaimana punya mental baja, tidak mudah menyerah, serta tangguh dalam situasi apapun. Juga dia yang berani bangkit saat jatuh lagi, bangkit lagi dengan berbagai inovasi. Maka dia berani maju, berani memimpin juga, dan juga berani gagal, karena semuanya sebagai konsekuensi. Berani belajar karena di tangan pemuda dan pendidik lahirlah perubahan-perubahan. Dengan adanya pemuda maka akan lahir para pemimpin-pemimpin yang berintegritas, dan dari kelas-kelas pendidikan akan lahir beberapa pemuda yang hebat dan tangguh, sehingga disitulah bangsa akan bangkit ketika pendidikan dengan pemuda yang penuh dengan karakter keimanan dan ketakwaan, serta dengan karakter iman dan takwa. Insya Allah dengan berbagai ini bangsa akan maju. Sama di Kecamatan Kerampena akan terus tumbuh dengan berbagai tantangan ketika pemudanya berani bangkit dengan segala tantangan zaman yang ada. Mungkin ini yang terakhir gitu Bapak ya. Sekarang kan apa bisa dikatakan anggota DPRD kan ya, anggota DPRD Kabupaten Sampang, Dapil 4 Kecamatan Kerampena. Nah, sudah berjalan kisaran 2 tahun sudah ya, kurang lebih seperti kurang lebih hampir 2 tahun sebagai anggota DPRD.
ada pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat Kecamatan Karangpenang dan ada harapan juga dari anggota DPRD sendiri untuk Kecamatan Karangpenang ini ke depan, begitu Pak. Terima kasih. Pesan atas nama kami dari DPRD Kabupaten Sampang yang dari Dapil Karangpenang dan Sokubanah atau Dapil 4 berharap terus bisa berinovasi dengan keadaan yang sekarang, tidak menjadi rahasia umum bahwa saat ini dengan berbagai tantangan baik tantangan dari sisi anggaran, baik tantangan dari sisi sosial, terutama bulan-bulan terakhir ini, beberapa minggu terakhir kita sering menemukan apa yang telah menjadi topik utama di berbagai medsos. Di Sampang terjadi salah satu perempuan di bawah umur yang luar biasa, naudzubillah, semoga tidak terjadi di Kecamatan Karangpenang, begitu. Dengan begitu maka perlu ditingkatkan pengawasan untuk anak-anak didik kita, anak-anak di rumah, sehingga apa yang telah menjadi pelajaran kemarin tidak akan terulang kembali. Dan hari ini kami beranggapan husnudzon kepada masyarakat. Masyarakat saat ini tentu rasa optimisme untuk di desa, untuk di dusun-dusun dengan berbagai swadaya ini menjadi bagian dari bagaimana masyarakat ikut andil mensukseskan program pemerintah. Meskipun di sisi lain dianggap kegagalan pemerintah, cuma kami beranggapan bahwa inilah bagian bagaimana masyarakat sama-sama ikut menjadi ambil bagian untuk membantu program kesejahteraan masyarakat, terutama di infrastruktur. Begitu Pak ya. Jadi itu warga Nahdien Kecamatan Karangpenang yang disampaikan oleh anggota DPRD Sampang Bapak Fauzi yang Dapil Kecamatan Karangpenang, begitu. Dari beberapa yang telah disampaikan mengutip ya, ada beberapa poin. Pertama, beliau itu dulu memang pertama aktif di NU itu di Ranting, kemudian ada di pengurus PAC Ansor, kemudian ada di lembaga juga di PAC di MBNU Kecamatan Karangpenang, begitu ya. LKNU, pernah LKNU juga. Iya, LKNU Kecamatan Karangpenang. Juga awal mula beliau aktif di dunia politik itu ya memang sudah mentata dari awal, begitu. Dari mulai menjadi PPS, PPK, terus dipercaya oleh masyarakat sekitar dan atas kemauan sendiri, dorongan dari teman-teman, dorongan dari tokoh masyarakat, kemudian alhamdulillah sekarang Bapak Fauzi ini menjadi anggota DPRD Kabupaten Sampang Dapil 4 ya. Pesan juga dari Bapak Fauzi untuk para pemuda, jangan menjadi pemuda yang cengeng, cek nangisan, tak maturin cek nangisan. Jadilah pemuda yang tangguh, walaupun gagal kita coba lagi, gagal coba lagi, sampai kita benar-benar bisa, sehingga menjadi orang-orang yang betul-betul bisa dikatakan pemuda yang hebat, kuat, bermartabat, begitu. Mungkin gitu aja yang dapat kami sampaikan. Ada closing terakhir, terakhir. Ya, closing statement. Terima kasih. Seringkali makalah ini disebutkan Subhanul Yaum Rijalul Wad, Subhanul Yaum Miratul Mustaqbal. Pemuda hari ini adalah cerminan pemimpin hari esok. Jika mau melihat besok ini seperti apa, maka lihatlah pemuda yang hari ini, karena pemudalah yang akan menjadi kunci kesuksesan suatu bangsa pada masa yang akan datang. Karena pemuda berpendidikan adalah bagian dari aset negara dan aset bangsa. Namun sebaliknya, pemuda yang malas-malasan, yang cengeng, serta tidak disiplin, ini adalah bagian dari beban negara. Tinggal kita pilih, apakah mau jadi aset negara atau mau menjadi bagian beban dari negara. Terima kasih kami sampaikan. Oh ya.
Ya itu jadi closing statement dari Bapak Fauzi sangat mengena pada dan menyentuh pada kita juga. Ini pesan dari beliau kepada masyarakat dan juga orang tua juga ikut andil dan memberikan edukasi dan menjaga kepada anak didiknya, anak-anaknya agar tidak menjadi anak yang bergaul bebas begitu, bergaul bebas begitu Pak ya. Mungkin cukup dari kami podcast kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya undur diri, saya Iwan, kru podcast Nokar Karangpenang bersama anggota DPRD Kabupaten Sampang, Bapak Fauzi. gitu. Mari sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.